Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif selaku Direktur Pondok Pesantren Seperti Mariban Fida, dan terhormat juga kepada Nida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperti Mariban Fida, dan terhormat juga kepada kedua orang tua yang di rumah, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan hal apapun. Dan terhormat juga kepada jajaran pengurus, dewan guru dan staf-staf lainnya, dan yang terhormat kepada teman-teman saya yang berbahagia pada malam hari ini. Oke, di sini saya Jahrot Nurul Islami dari kelas 12 MA Al-Quran Rabbani Fida akan mempresentasikan tentang akhlak mulia bab kedua. Nah, di sini tuh juga sama, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hak asasi terhadap ibu dan bapak, dan yang kedua juga ada hak asasi terhadap kerabat dan hak asasi terhadap tetangga. Yang pertama ada hak asasi terhadap ibu dan bapak. Yang pertama, jadi di sini tuh menjelaskan tentang kayak bahwa ibu itu ya telah melahirkan seorang anak, dan ibu dan bapak ini juga kayak merawat sampai dia itu tumbuh dan menjadi baiknya. Nah, habis itu jasa kedua orang tua adalah kayak bagi ibu tuh mengandung, melahirkan, menyusui. Kalau seorang bapak itu kan pasti mencari nafkah, dan juga beri kebaikan juga. Jadi kedua orang tua juga memberi kebaikan kepada anaknya juga. Nah, hendaknya kita tuh tidak boleh menentang kedua orang tua, dan kita juga harus misalnya kita duduk di hadapannya, kita juga harus menunduk, nggak boleh kayak nggak nunduk gitu. Terus juga kita harus, dan kita juga hendaknya tidak boleh menyakiti kedua orang tua kita gitu. Itu adalah poin dari hak asasi ibu dan bapak. Terus yang kedua itu adalah hak asasi terhadap kerabat. Jadi kerabat itu kita tuh misalnya mempunyai hubungan dengannya, kayak menyambung gitu, kayak saudara gitu. Nah, dan Allah juga nggak boleh kalau kita tuh memutuskan tali persaudaraan juga. Habis itu ini hendaknya kita tuh terhadap kerabat itu adalah kayak kita harus rendah hati kepadanya. Kita tuh juga nggak boleh sombong kepadanya. Kita juga menanyakan kehadirannya. Misalnya tiba-tiba kerabat itu main ke rumah kita juga menanyakan kehadirannya. Kita juga harus saling menolong juga. Kalau misalnya kerabat kita tuh butuh pertolongan, kita terus juga membantunya. Terus yang ketiga itu adalah hak asasi terhadap tetangga. Hak asasi terhadap tetangga adalah kayak sebelah rumah kita, kayak jaraknya itu 40 rumah, itu tuh masih dianggap tetangga gitu. Bukan kayak 1-2 rumah itu, tapi 40 rumah itu juga masih dianggap tetangga juga. Nah, jadi hendaknya kita itu terhadap tetangga itu adalah kayak kita tuh harus salam kepadanya, juga kita harus juga kayak sama-sama menolong. Kalau misalnya tetangga kita tuh lagi butuh pertolongan kita juga menolong juga. Nah, juga kita tuh tidak boleh gak boleh mengunjungi tetangga kita juga. Nah, oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kemanya adalah kita juga harus kita tuh mengetahui tentang akasih terhadap ibu dan bapak, terhadap kerabat, dan terhadap tetangga. Oke, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Oke, kurang lebih maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.